Thank God it's Friday. Halo surfers, welcome to TGIF. Jadi, mulai di bulan Oktober ini, teman-teman youth akan difasilitasi sebuah renungan mingguan yang akan tayang di tiap hari Jumat di channel Wave Youth Ministry. So pastikan teman-teman buat subscribe biar dapat update dari renungan mingguan ini. So teman-teman, mari sama-sama sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan satu buah pujian dan juga kebenaran firman Tuhan. And thank God it's Friday. Soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Through the storms and my uncertainty, trust in you. You're my Savior and my peace. Oh Christ, my King, I will draw near. Oh, so my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I'll trust in you. So my soul surrenders. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope, you're my anchor. Where would I be? If not for your grace that rescued me? My life surrenders to worship you. Where would I be? Where would I be? Not for your grace. If not for your grace that rescued me, my life surrendered to worship. Where would I be? If not for your grace?
2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Shalom Surfers. Tahun 2020 ini rasanya menjadi tahun yang gak bisa dilepaskan dari yang namanya Netflix. Why? Ya karena kita banyak diam di rumah aja, makanya kita berusaha untuk mencari hiburan yang mungkin bisa menghapus rasa bosan kita dan mengisi waktu-waktu kita. Dan salah satunya adalah Netflix. Nah, coba Surfers boleh tulis di kolom komentar, kira-kira selama hampir 10 bulan ini, wow, tahun ini kita udah masuk bulan yang ke-10, gak kerasa ya. Nah, kira-kira selama 10 bulan ini film apa yang mungkin Surfers sudah tonton, atau mungkin drama-drama Korea apa yang Surfers lagi nonton nih. Mungkin sekaligus bisa tuliskan judulnya di sana, bisa jadi referensi untuk teman-teman yang lagi cari film. Nah, teman-teman berbicara mengenai film, pastinya semua film itu punya awal dan akhir dari kisah yang ditayangkan. Nah, ketika kisah awalnya aja udah menarik, maka itu akan membuat kita pengen nonton lagi dan lagi sampai kita bisa tahu nih kira-kira akhir dari ceritanya kayak gimana ya. Nah, bagaimana sang sutradara memulai filmnya akan menentukan seberapa besar penonton antusias untuk terus nonton film itu sampai akhir. Nah, awalan itu adalah sesuatu yang penting teman-teman. Nah, tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang awal dan akhir, gak cuma film, hidup kita pun punya awal dan akhir kisahnya masing-masing. Gimana kalau misalkan ada orang yang tanya sama kamu, gimana sih hidup kamu sekarang? Atau mungkin bertanya, gimana sih kehidupan kamu selama 15 tahun kamu hidup di dunia ini? Mungkin kita bisa berkata, ya hidup saya sih biasa-biasa aja gitu. Atau mungkin kita bisa juga ngomong, hidup saya lumayan menyenangkan, saya udah pernah pergi ke negara A, B, C, D, E gitu ya. Atau mungkin bahkan kita bisa bilang, gak ada yang baik dari hidup saya sejauh ini. Hidup saya cukup menyebalkan, terlalu banyak hal yang gak enak, terlalu banyak hal yang susah yang harus saya terima. Dan masih banyak lagi jawaban-jawaban lainnya. Nah, melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita memang gak bisa memilih dan menentukan bagaimana awal hidup kita dimulai. Kita gak bisa milih kita lahir di keluarga yang seperti apa, di keluarga dengan status ekonomi yang kayak gimana, lingkungan hidup yang baik atau enggak. Kita memang gak bisa pilih itu. Tetapi teman-teman, kalau ditanya bagaimana kisah hidup kita, ada satu kabar baik yang ingin saya sampaikan buat kalian semua. Gak ada kata terlambat untuk memulai kisah yang baik hari ini. Saya ulang ya, gak ada kata terlambat untuk memulai kisah yang baik hari ini. Mungkin masa lalumu bisa dibilang flat, cenderung biasa-biasa aja. Atau justru mungkin masa lalumu diisi dengan kekecewaan-kekecewaan. Entah itu kekecewaan dengan teman, komunitas, atau bahkan dengan keluarga. Teman-teman, masa lalumu yang mungkin gak oke, gak harus menentukan masa depanmu jadi masa depan yang not oke dan gak berpengharapan. Kita mungkin harus hidup di tengah-tengah keluarga yang broken, tetapi itu gak harus membuat kita jadi pribadi yang broken. Teman-teman, ada sebuah quote yang indah berkata demikian. Nobody can go back and start a new beginning. Gak ada satu orang pun yang bisa kembali ke masa lalu kemudian dia menciptakan awal hidup yang baru. Gak akan. Gak ada satu orang pun yang bisa kembali ke masa lalu. Tetapi quote ini berkata demikian. But anyone can start today and make a new ending. Setiap orang bisa memulai hari ini dan menciptakan akhir yang baru. Teman-teman, coba kita ingat kisah seorang Daniel. Daniel itu eksis di zaman Raja Persia begitu ya, yang namanya Raja Darius. Daniel ini ketika itu menjadi salah satu orang yang dipilih di antara 123 orang yang dipilih oleh Raja Darius untuk menjadi pemimpin. Ketika itu Raja Darius Persia terutama berkuasa atas mungkin sekitar 120 daerah. Makanya dia cari 120 orang untuk menjadi pemimpin untuk tiap daerah itu. Dan dia cari lagi 3 orang untuk menjadi supervisor dari 120 orang ini. Nah, salah satu dari 3 orang itu adalah Daniel. Nah, teman-teman, ketika itu seiring berjalannya waktu, Daniel
bekerja, Daniel melayani Raja Darius. Di sana Raja Darius melihat bagaimana kinerja seorang Daniel. Nah, di sana Raja Darius melihat betapa luar biasanya seorang Daniel. Dia bekerja dengan penuh tanggung jawab, dia bekerja dengan penuh loyalitas. Dan akhirnya karena kinerjanya yang sangat baik, akhirnya Daniel menerima promosi jabatan. Ketika itu Daniel diangkat jabatannya menjadi kepala dari seluruh kerajaan Persia. Dia menjadi tangan kanan Raja Darius. Nah, teman-teman bayangin, mungkin kita bisa berkata, wah enak ya Daniel mendapatkan satu jabatan yang tinggi secara instan mungkin begitu, kemudian dia hidupnya berubah jadi enak. Tapi enggak juga teman-teman kalau kita ngomong begitu, karena kenyataannya para pemimpin yang lain enggak suka dengan diangkatnya Daniel menjadi tangan kanan Raja Darius. Nah, ketika itu tantangan mulai muncul teman-teman. Di sana para pemimpin mulai mencari di mana nih kira-kira celah untuk dapat menjatuhkan seorang Daniel. Tapi sayangnya memang gak mudah untuk mencari celah. Kenapa? Seperti yang tadi saya bilang, Daniel itu dikenal sebagai orang yang jujur, yang dapat dipercaya. Dia orang yang selalu bertanggung jawab dengan seluruh pekerjaannya. Nah, akhirnya satu-satunya celah yang mereka bisa gunakan untuk menjatuhkan Daniel adalah iman Daniel kepada Allah. Nah, para pemimpin ketika itu membujuk raja untuk mengeluarkan perintah bahwa selama 30 hari ke depan gak ada satu orang pun di seluruh Persia yang boleh berdoa dan menyembah selain kepada Raja Darius. Nah, ketika itu mungkin Raja Darius karena dia menjadi seorang pemimpin yang posisinya sangat berkuasa, maka dia tergiur begitu ya, dan akhirnya dia setuju-setuju aja, dan akhirnya dia mengeluarkan peraturan itu. Selama 30 hari gak boleh ada satupun orang yang menyembah dan berdoa selain kepada Raja Darius. Nah, teman-teman, apa yang terjadi setelahnya? Ketika peraturan itu dikeluarkan, maka seorang Daniel tetap melakukan apa yang sudah dia lakukan selama seumur hidupnya. Dia tetap pulang ke rumahnya, masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia berdoa sebanyak 3 kali di hadapan Allah. Daniel tetap melakukannya. Nah, tapi teman-teman, ketaatan Daniel ini membuat dia harus menerima konsekuensinya. Daniel harus dilemparkan ke kandang singa, dan kita semua tahu bagaimana berakhirnya kisah ini. Daniel survive, dan justru di sana Daniel menjadi kesaksian bagaimana Allah yang dia sembah itu begitu berkuasa baik atas hidup maupun mati seorang Daniel. Gak ada lecet satupun di badan seorang Daniel. Teman-teman, satu hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Daniel, dia bisa menjadi pribadi yang begitu luar biasa taat, menjadi pribadi yang begitu mengagumkan, karena hidup Daniel dibangun dari sebuah disiplin yang gak pernah dia tinggalkan apapun keadaannya. Kita gak tahu udah berapa lama Daniel mulai taat berdoa 3 kali sehari. Bisa jadi ini sudah dia lakukan bertahun-tahun, atau bahkan ada orang yang berkata sepanjang beberapa dekade dalam kehidupannya, inilah yang selalu dilakukan seorang Daniel. Daniel mendisiplin dirinya setiap hari untuk mensejajarkan hatinya dengan hati Tuhan, terus mencari kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Melalui konsistensinya berdoa, menyembah kepada Allah, Daniel bertumbuh menjadi seorang pengikut Allah yang setia, dan menjadi seorang pemimpin yang menyaksikan akan kebesaran Allah. Ketika kita melihat diri kita sekarang, mungkin kita masih di usia pelajar dan kita bertanya-tanya, mungkinkah saya punya masa depan yang saya harapkan? Bisa gak ya saya jadi orang yang sukses? Bisa gak ya saya meraih cita-cita yang saya inginkan? Jawabannya mungkin, dan jawabannya bisa. Jika setiap kita mau memulai hari kita untuk membangun sebuah disiplin di dalam hidup kita seperti seorang Daniel di hadapan Allah, maka sejatinya segala sesuatu yang baik itu sudah Tuhan persiapkan bagi hidupmu. Mulailah untuk berdisiplin diri di hadapan Tuhan sejak usia mudamu. Ambillah waktu setiap hari untuk mensejajarkan hatimu dengan hatinya Tuhan. Mulailah bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang kau ingin kerjakan di dalam hatiku, di dalam diriku, dan melalui hidupku. Berdoalah demikian teman-teman.
Nah mungkin bisa jadi ketika teman-teman dengar renungan ini, teman-teman mulai berpikir untuk membangun komitmen-komitmen yang baik di hadapan Tuhan. Mungkin ada begitu banyak komitmen yang muncul, yang mungkin menggoda kita untuk kita lakukan. Mungkin kita berkomitmen, oke, mulai hari ini saya mau rajin berdoa. Mulai hari ini saya mau baca Alkitab, saya mau habisin Alkitab selama 1 tahun ke depan. Atau mungkin saya mau membagikan tentang firman Tuhan ke teman-teman saya atau ke keluarga saya. Teman-teman, saya gak bilang itu buruk, saya bilang itu semua baik. Tapi wait, tunggu dulu. Lebih baik teman-teman pilih satu hal yang mau teman-teman bangun untuk menjadi komitmen di hadapan Tuhan. Ambil satu hal saja yang ingin kamu bangun selama 1 tahun ke depan. Entah itu mendisiplin diri di dalam doa dan baca firman, entah itu mendisiplin diri kembali untuk gak bolong-bolong lagi ibadahnya tiap minggu, atau mungkin mendisiplin diri lagi untuk kita mau bertumbuh di dalam kelompok-kelompok komit, atau mungkin disiplin-disiplin lainnya. Nah teman-teman, semuanya itu baik, tapi seperti yang saya bilang, pilih satu teman-teman, pilih satu komitmen untuk kita bangun sepanjang 1 tahun ke depan. Dan coba teman-teman bayangkan jika tiap tahun teman-teman ambil satu komitmen untuk mendisiplin diri, maka gimana kehidupan teman-teman 10 tahun ke depan. Wow, teman-teman akan bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. 10 tahun ke depan teman-teman akan hidup dengan 10 disiplin, 10 kebiasaan yang baik di hadapan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam setiap disiplin yang kamu bangun, dan biarkanlah Tuhan menjadi penulis atas kisah hidupmu. Mulai kapan? Mulai hari ini. Dan biarlah setiap kita nantinya boleh melihat akhir yang baik, di mana Tuhan berkata di hadapan kita, aku bangga padamu anakku. Mulai kapan teman-teman? Mulai sekarang, mulai hari ini. Gak ada kata terlambat. Sebuah disiplin di hadapan Tuhan yang akan mengubahkan seluruh hidupmu. Melangkahlah bersama Tuhan. There is no better time to start writing your future story than right now. Kapan waktunya? Sekarang waktunya. May God help and bless you.